Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya siswa-siswi kelas 12? Nah, hari ini kita masuk pada pertemuan kelima pada pelajaran pendidikan agama Islam. Seperti biasa, sebelum melihat video, jangan lupa untuk mencuci tangan dan tetap pakai masker ketika kalian keluar rumah. Oke, kita langsung saja ke materi. Di pertemuan kelima ini kita masih membahas yaitu tentang pernikahan, meliputi hal-hal tentang pernikahan. Dalam hal ini yaitu istilah-istilah dalam pernikahan. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang rukunnya, tentang sunnahnya dan lain sebagainya. Dan ini kita akan bahas tentang istilah-istilah dalam pernikahan. Apa-apa saja? Oke, yang pertama ini ada talak. Yang kedua ada rujuk. Yang ketiga ada iddah. Kita akan bahas ketiga aspek ini. Tetapi pada pertemuan kali ini kita akan membahas di bagian talak saja. Oke, paham ya? Apa pengertian talak? Mari kita simak. Apa pengertian dari talak? Talak pengertiannya adalah secara etimologis talak berarti melepas ikatan. Talak berasal dari kata itlaq yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Dalam terminologi, talak berarti memutuskan atau membatalkan ikatan pernikahan. Sampai sini sudah tahu ya apa pengertian talak. Talak ini ujung-ujungnya yaitu cerai, tetapi bisa rujuk kembali dan bisa tidak rujuk kembali gitu. Sampai sini sudah jelas ya tentang pengertian dari talak. Talak artinya memutuskan. Memutuskan apa? Tali ikatan pernikahan. Lantas poin berikutnya yang akan kita bahas yaitu hadis Rasulullah bahwa talak perceraian adalah perbuatan yang sah, yang halal, tapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, perbuatan halal yang sangat dibenci Allah Azza wa Jalla yaitu talak. Artinya ini perbuatan yang semata-mata ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sekali-sekali untuk melakukannya ya. Di poin berikutnya yang akan kita bahas tentang macam-macam dari talak. Yang pertama ada talak sari atau sori. Talak sori yaitu talak di mana suami tidak lagi membutuhkan adanya niat, akan tetapi cukup dengan mengucapkan kata talak secara sori atau tegas. Seperti contohnya, aku cerai atau kamu telah aku cerai. Artinya itu diucapkan secara lisan. Saya ceraikan kamu. Gitu. Ya, itu contohnya. Kemudian yang kedua ada talak kinayah, yaitu lafaz yang maknanya bisa diartikan atau selainnya. Misalnya nih, yang perkataan suami yang kepada istrinya, contohnya saya melepas kamu, atau kamu saya lepas, atau bisa jadi saya meninggalkan kamu. Banyak lagi contoh-contoh yang berupa kiasan, tapi maknanya dia ingin mentalak istrinya gitu loh. Jadi secara kadang mau terucap, udahlah balik aja kamu kepada orang tuamu gitu. Itu bisa jadi talak, jatuhlah talak satu kepada si istri. Seperti itu ya. Jadi itu lafal-lafal yang mungkin cenderung maknanya condong ke talak. Jadi itu termasuk dari talak kinayah. Oke, yang berikutnya yaitu ada yang dinamakan talak tulisan. Talak dengan tulisan ini yaitu disampaikan oleh suami secara tertulis, lalu disampaikan kepada istrinya. Kemudian istri membacanya dengan memahami isi dan maksudnya. Talak yang dinyatakan secara tertulis dapat dipandang jatuh atau sah meski yang bersangkutan dapat mengucapkannya. Artinya talak dengan tulisan itu sah, begitu ya. Kalau saya tidak silap, saya pernah melihat film gitu ya. Film namanya Tenggelamnya Kapal Pandarwitz. Dia mengirimkan surat untuk Hayati, surat cerai gitu. Dan Hayatinya disuruh dikembalikan kepada Zainuddin. Kalian harus nonton tuh filmnya. Nah, sampai sini paham ya dari ketiga talak. Sebenarnya masih ada jenis talak-talak yang lain, tapi kita masih membahas tentang
garis besarnya aja gitu. Apa yang pada umumnya terjadi pada sekitar kita seperti itu. Masih banyak jenis atau macam-macam dari talak ini. Selanjutnya yang akan kita bahas, mungkin kita sering mendengar tentang ada talak 1, ada talak 2, ada talak 3 gitu ya. Kemudian ada talak 4, enggak ada ya, oke enggak ada. Nah jadi mungkin sebagian kita masih belum mengetahui tentang apa sih perbedaan dari talak 1, 2, dan 3. Oke, kita akan bahas. Seorang suami dapat menjatuhkan talak kepada istri sebanyak 3 kali selama hukumnya tidak haram. Berdasarkan pendapat ulama, maka talak dibagi menjadi beberapa kategori. Ya, yang pertama itu ada talak raj'i. Talak yang dijatuhkan oleh seorang suami dan setelah suami tersebut menjatuhkan talak, suami tersebut itu masih memiliki hak untuk rujuk dengan istrinya selama dalam masa iddah. Jadi ketiga poin ini berkaitan ya, talak, rujuk, dan iddah. Talak yang pertama itu disebut dengan talak 1, sedangkan talak yang diucapkan kedua kalinya itu disebut talak 2. Aku ceraikan kamu sekali. Kamu tidak mendengarnya? Nah, aku ceraikan kamu. Kamu sudah aku ceraikan. Ya, 2 kali diucapkan maka sudah jatuh talak 2. Seperti itu ya. Tetapi ini masih bisa rujuk kembali. Karena talak 1 dan 2 itu masih bisa merujuk istrinya selama masa iddah. Masa iddah nanti kita bahas di selanjutnya. Kemudian yang berikutnya itu ada talak ba'in. Ba'in ini ada 2 juga jenisnya ya. Talak ba'in ini di dalamnya termasuk talak 3, yaitu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu talak ba'inuna sugro atau perpisahan yang kecil. Talak ini yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istri dan setelah dijatuhkannya talak tersebut suami tidak lagi memiliki peluang untuk rujuk dengan istrinya. Apabila suami ingin kembali kepada istrinya, maka suami harus meminta persetujuan dari sang istri dan harus diawali dengan akad yang baru, tetapi tidak harus dinikahi oleh laki-laki lain terlebih dahulu. Contohnya, kamu telah menjatuhkan talak 3 kepada istri kamu. Saya ceraikan kamu dengan talak 3. Langsung kalian berikan talak 3 kepada istri kalian. Nah, seperti itu. Contoh ya, contoh. Oke. Jadi gimana caranya ketika kita ingin rujuk? Kita bisa menikah lagi, tetapi harus diawali dengan akad. Ya, akadnya bukan yang kemarin-kemarin. Ini kalian akad baru gitu loh ya. Jadi, itu yang dinamakan dari talak ba'inuna sugro. Kemudian yang kedua ada talak ba'inuna kubro. Hal ini dapat digambarkan seperti jika suami mentalak istri, kemudian mereka rujuk untuk pertama kalinya. Oke. Kemudian suami kembali mentalak istrinya untuk yang kedua kali, atau talak 2 setelah suami kembali rujuk. Artinya sudah 2 kali talak, mereka sudah 2 kali rujuk. Apabila setelah rujuk kedua kalinya suami masih menjatuhkan talak kembali atau talak ketiga, maka haram baginya untuk kembali merujuk atau menafkahi istrinya. Suami hanya dapat menikah kembali pada istrinya apabila sang istri telah menikah kembali dan bercerai kepada suaminya. Ya, ini yang dinamakan talak ba'inuna kubro. Jadi ada perbedaannya ya. Yang pertama tadi bisa dikatakan itu hanya sekali talak, kemudian kalian sudah menjatuhkan talak 3. Nah, dan sementara yang ini kalian sudah melakukan talak 1. Ketika kalian ceraikan lagi, itu maka jatuh talak 2. Setelah kalian ceraikan lagi, itu talak 3. Nah, talak seperti ini. Nah, ketika 3 kali kalian beri talak pada istri kalian, maka kalian tidak boleh menikahi istri kalian kecuali istri kalian sudah menikah dengan laki-laki lain dan mereka sudah bercerai. Artinya dia boleh kembali kepada kalian. Mudah-mudahan paham ya mengenai tentang materi talak ini. Jadi kalian bisa mencari referensi lain yang bisa menambah wawasan. Nah, yang saya berikan itu hanya sekilas tentang
yang mungkin sering terjadi di sekitaran kita seperti itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk hari ini. Tugasnya saya berikan di Google Classroom. Demikian untuk hari ini, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.